Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung berkabut, beredar cerita yang tidak pernah berani diucapkan dengan suara lantang. Mereka yang memanjat gunung kunci dengan niat mencari kekayaan selalu kembali dengan dua hal, harta melimpah atau menghilang tanpa jejak. Namun, setiap kali kabut tebal menyelimuti desa, suara tangisan samar terdengar dari arah gunung, seolah memanggil mereka yang haus akan keberuntungan. Dan malam itu, Raka berdiri di depan hutan, menggenggam syal tua milik ibunya. Dengan satu tekad, ia harus menjadi kaya, meskipun nyawa taruhannya. Di sebuah desa terpencil, di kaki gunung kunci, hidup seorang pemuda bernama Raka bersama ibunya. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, dengan penduduk yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Raka yang menjadi satu-satunya penopang keluarga setelah ayahnya meninggal, merasa tertekan oleh utang yang terus menumpuk dan kondisi kesehatan ibunya yang memburuk. Hidup yang berat membuat Raka mulai mempertimbangkan cerita-cerita yang ia dengar tentang pesugihan di Gunung Kunci. Beberapa orang yang dulunya miskin kini hidup berkecukupan setelah melakukan ritual tertentu di gunung tersebut. Walau banyak yang mengatakan bahwa hal itu berbahaya, godaan untuk keluar dari jerat kemiskinan mulai menguasai pikirannya. Malam itu, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah hutan gelap. Di hadapannya, terlihat sesosok wanita berjubah hitam yang berdiri diam, memandangnya dengan mata kosong. Tanpa suara, wanita itu menunjuk ke arah gunung kunci, seolah memanggilnya. Keesokan harinya, Raka bertemu seseorang yang menawarkan bantuannya untuk mengenalkan Raka kepada seorang dukun yang dikenal sebagai Ki Jaya. Dalam keputusasaan, Raka memutuskan untuk mengikuti jejak orang-orang yang telah melakukan pesugihan. Raka memulai perjalanannya ke Gunung Kunci bersama orang tersebut. Mereka tiba di sebuah gubuk tua yang terletak di tepi hutan. Gubuk itu tampak lusuh dengan dinding yang penuh ukiran simbol-simbol aneh. Di dalamnya duduk seorang pria tua dengan tatapan tajam dan aura yang menyeramkan. Ki Jaya menjelaskan bahwa ritual pesugihan membutuhkan tumbal, tidak sembarang tumbal, melainkan sesuatu atau seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan pelaku ritual. Raka diminta untuk membawa benda milik orang yang paling ia cintai. Malam itu, Raka kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia melihat syal tua milik ibunya yang selalu digunakan untuk melindungi diri dari dingin. Dengan penuh keraguan, ia mengambil syal itu dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai bagian dari ritual. Di tengah malam, Raka kembali ke Gunung Kunci dengan membawa syal tersebut. Ritual dilakukan di sebuah lokasi terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Hujan deras turun dan kilat menyambar, menambah kesan mencekam. Ki Jaya mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Raka. Ia diminta untuk menanam syal tersebut di dalam lubang yang telah digali. Setelah ritual selesai, terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan seperti jeritan dan tangisan. Keesokan harinya, kekayaan mulai mengalir kepada Raka. Ia menerima uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, mendapatkan barang berharga, dan hidupnya berubah drastis. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa minggu, Raka mulai merasakan hal aneh. Dia sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari. Rumahnya menjadi dingin tanpa sebab, dan ia merasa seperti diawasi. Ibunya yang sebelumnya sakit-sakitan mendadak meninggal dengan cara yang tragis, membuat Raka dihantui rasa bersalah. Teror semakin nyata, sosok bayangan hitam sering muncul di sudut matanya. Ketika ia tidur, mimpinya selalu dipenuhi dengan gambaran-gambaran mengerikan, seperti hutan terbakar dan wajah ibunya yang penuh amarah. Raka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Kunci. Namun, saat tiba di gubuk Ki Jaya, ia mendapati gubuk itu kosong. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan mantra yang memenuhi dinding, seolah menandakan sesuatu yang gelap dan tak terjangkau oleh akal manusia.
Ia menemukan sebuah buku catatan kuno di sudut ruangan. Dalam buku itu, terungkap bahwa setiap tumbal pesugihan menjadi jiwa yang terperangkap di Gunung Kunci. Jiwa-jiwa ini tidak akan pernah bisa bebas dan terus menghantui pelaku pesugihan berikutnya. Raka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan membakar benda yang digunakan dalam ritual. Ia kembali ke lokasi ritual di tengah malam, membawa syal ibunya yang kini terasa berat, seolah dipenuhi energi gelap. Hutan itu terasa hidup, angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Saat api mulai membakar syal, bayangan hitam muncul dan mengejar Raka. Dengan segenap keberanian, Raka tetap membiarkan syal itu terbakar habis. Namun, setelah ritual selesai, Raka menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yang mencarinya hanya menemukan jejak langkah menuju Gunung Kunci, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Desa itu kembali tenang, tetapi warga percaya bahwa jiwa Raka kini menjadi bagian dari Gunung Kunci. Tidak ada yang berani mendekati gunung tersebut, yang kini dianggap lebih angker daripada sebelumnya. Setelah hilangnya Raka, Gunung Kunci menjadi pusat perhatian warga desa. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati gunung itu, tetapi mereka selalu kembali dengan cerita yang sama. Suara tangisan samar, bayangan hitam yang melintas cepat, dan rasa sesak yang menyelimuti tubuh mereka. Warga percaya bahwa jiwa-jiwa tumbal sebelumnya telah menjadi penjaga gunung. Mereka menjaga agar rahasia pesugihan tetap tersembunyi dan menghukum siapapun yang mencoba mengungkap atau menghentikan siklus tersebut. Cerita tentang Gunung Kunci meluas keluar desa. Orang-orang dari berbagai tempat mulai datang untuk mencari kekayaan instan melalui ritual pesugihan. Meskipun dengan risiko tinggi, beberapa dari mereka kembali ke kehidupan dengan kemewahan, sementara yang lain menghilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, desa di sekitar gunung berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Penduduk asli memilih meninggalkan desa itu, menyisakan bangunan-bangunan kosong yang perlahan dilahap oleh alam. Puluhan tahun kemudian, seorang peneliti supranatural bernama Farid mendengar cerita tentang Gunung Kunci. Farid adalah orang yang skeptis terhadap hal gaib, tetapi ketertarikannya pada fenomena misterius mendorongnya untuk mengunjungi gunung itu. Ia membawa peralatan modern seperti kamera termal, alat perekam suara, dan drone untuk merekam kondisi gunung dari atas. Dalam penelitiannya, ia menemukan jejak manusia di jalur menuju gunung, serta sisa-sisa ritual seperti benda-benda yang terbakar dan ukiran simbol di pohon-pohon. Namun, apa yang ia alami jauh melampaui ekspektasinya. Farid memutuskan untuk bermalam di Gunung Kunci demi mendapatkan lebih banyak bukti. Pada malam hari, peralatan perekamnya menangkap suara-suara aneh, tangisan seorang wanita, langkah kaki yang berat, dan bisikan yang tidak jelas sumbernya. Drone yang ia terbangkan berhenti bekerja setelah mendekati puncak gunung, dan ketika ia mencoba mencarinya, ia melihat sosok bayangan hitam di kejauhan. Meski merasa takut, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus maju. Saat mendekati lokasi ritual, ia menemukan tanah yang hangus, seolah-olah ada api besar yang pernah menyala di sana. Namun, suhu tanah terasa dingin meskipun tidak ada salju di sekitar. Farid menemukan sebuah gua kecil di dekat lokasi ritual. Di dalamnya, ia melihat ukiran-ukiran di dinding yang menggambarkan cerita tumbal pesugihan. Ukiran tersebut menunjukkan seorang manusia menyerahkan benda milik orang tercinta kepada makhluk bayangan besar yang digambarkan dengan mata merah menyala. Di sudut gua, Farid menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah shell tua yang masih utuh, meskipun terlihat terbakar sebagian. Ketika ia menyentuh shell itu, ia tiba-tiba merasa berat seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Dalam pandangannya, ia melihat kilasan cerita Raka. Farid
menyaksikan bagaimana Raka melakukan ritual, bagaimana ia dihantui, dan bagaimana ia menghilang di tengah kabut. Farid merasa seperti menjadi saksi langsung kejadian bertahun-tahun lalu. Setelah keluar dari gua, Farid menyadari bahwa ia telah membawa sesuatu dari gunung tersebut, shell yang ia ambil. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Farid mulai mengalami mimpi buruk tentang hutan gelap dan bayangan hitam yang mendekatinya. Ia mencoba membuang set tersebut, tetapi shell itu selalu kembali. Entah bagaimana caranya, hidupnya perlahan hancur. Orang-orang di sekitarnya mulai meninggalkannya, dan ia merasa semakin terisolasi. Farid akhirnya menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari kutukan Gunung Kunci. Apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa lepas dari bayangan gelap yang terus mengintainya. Farid, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh ketakutan, memutuskan untuk kembali ke Gunung Kunci untuk mencoba mengakhiri kutukan yang menghantuinya. Ia percaya bahwa jika ia bisa mengembalikan shell ke tempat asalnya dan melakukan ritual pemurnian, ia mungkin bisa memutuskan siklus tersebut. Dengan persiapan matang, Farid membawa perlengkapan seperti obor, jimat pelindung, dan kitab-kitab doa. Perjalanan ke gunung kali ini terasa berbeda, seolah hutan itu hidup dan berusaha menahannya. Angin kencang, suara-suara aneh, dan bayangan gelap semakin sering muncul di sekitarnya. Farid akhirnya tiba di lokasi ritual. Tanah di tempat itu terlihat semakin hitam dan berbau busuk, seperti ada sesuatu yang membusuk di dalamnya. Ia menggali lubang tempat ia menemukan shell, berharap dapat mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun, saat ia mulai menggali, suara tangisan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas. Dari arah belakang, sosok bayangan hitam perlahan muncul. Kali ini berbentuk manusia, tetapi dengan mata merah menyala. Farid menyadari bahwa bayangan itu adalah penjaga Gunung Kunci, arwah-arwah tumbal yang terperangkap dan kini bertugas menjaga siklus pesugihan. Sosok itu mendekat, membuat Farid tidak mampu bergerak. Dalam pikirannya, Farid mendengar suara bisikan, "Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Kau telah mengganggu keseimbangan, sekarang kau harus membayar harga." Bayangan itu melingkari Farid, dan seketika tubuhnya terasa berat, seolah ribuan tangan tak terlihat menahannya di tempat. Namun, Farid tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkan shell dari tasnya dan menaruhnya di lubang yang ia gali. Farid mulai membaca doa yang ia pelajari dari kitab yang dibawanya. Suara-suara di sekitarnya semakin keras, menciptakan aura mencekam yang membuat hutan terasa berputar. Tiba-tiba, api kecil menyari dari sel itu tanpa ia bakar, perlahan membesar hingga menerangi seluruh lokasi. Bayangan hitam yang mengelilinginya mulai memudar, namun suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Dalam detik-detik terakhir sebelum api padam, Farid melihat kilasan wajah-wajah mereka yang menjadi tumbal, Raka, ibunya, dan banyak lagi yang tidak ia kenal. Mereka semua memandangnya dengan tatapan penuh rasa lega sebelum menghilang. Ketika api padam, lokasi ritual menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang mengintai. Farid berhasil keluar dari Gunung Kunci dengan selamat. Ia merasa bahwa kutukan yang menghantuinya telah berakhir. Namun, ia juga menyadari bahwa pengalamannya telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia kembali ke kotanya dan menulis sebuah buku berjudul Gunung Kunci, Antara Pesugihan dan Kutukan, yang menceritakan kisah lengkap tentang apa yang ia alami. Buku itu menjadi kontroversial dan menarik perhatian banyak orang. Beberapa memujinya sebagai keberanian untuk membongkar rahasia gelap, sementara yang lain menganggapnya sebagai cerita fiksi yang dilebih-lebihkan. Farid memilih untuk menjalani hidup yang tenang setelahnya.
Menjauh dari dunia peneliti gaib, namun ia selalu merasa bahwa Gunung Kunci akan terus menjadi magnet bagi mereka yang tamak, dan siklus pesugihan mungkin suatu hari akan kembali.